Shalom. Dalam episode sekarang ya, dalam link YouTube yang sama yaitu Yunani Koine, kita akan membahas konsep esensial atau konsep yang mendasar yang penting sekali yang kedua dari Yohanes 14 ayat 6 yaitu kebenaran. Nah, kebenaran di sini berasal dari kosakata Yunani aletheia. Kalau kita lihat tampilannya adalah bacanya dari kiri ke kanan ya. He aletheia itu. Nah, bagaimana cara mengartikannya? He yang di situ dibaca he ini merupakan kata penunjuk tertentu untuk bentuk tunggal. Ya. Jadi artinya apa? Artinya cuman satu. Kalau aletheia kebenaran maka cuman satu kebenaran, yang itu bukan yang lain. Nah, gitu mengartikannya ya. Ini kata penunjuk tertentu ini khas di dalam bahasa Yunani Koine. Ya. Dan sangat penting untuk kita cermati. Kenapa? Satu, di dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani Koine, bahasa asli, tercatat ada 19.870 kali kata sandang ini ya, dalam bentuk maskulin bisa, feminin bisa, atau neuter, tunggal, jamak begitu ya, dalam 7.957 ayat. Wah, berarti kurang lebih 2,49, katakanlah 2 sampai 3 kali kata sandang ini tercatat dalam setiap ayat. Wah, ini penting banget. Memang teman-teman, kata sandang ini merupakan top ranking banyaknya penulisan di dalam naskah Perjanjian Baru kita. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya kata sandang. Makanya perlu kita cermati. Ya, perlu kita cermati. Jadi ketika kita ketemu kata penunjuk tertentu, ya, maka artinya adalah menunjuk sesuatu yang sudah tertentu. Karena ini bentuknya tunggal, jadi cuman satu. Seperti yang dimaksud itu. Jadi kalau di sini adalah kebenaran yang itu. Kebenaran seperti itu, tunggal. Jadi artinya tidak salah lagi. Nah, yang kedua, kita perlu mengucap syukur dan berbahagia, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena arti daripada bahasa Yunani Koine ini sudah fix. Ya, sudah tetap artinya, sudah tidak ada perkembangan lagi. Nah, karena itu kan enak teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat bahasa Yunani Koine, maka kita mendapatkan arti yang tepat, tetap, seperti pada saat dulu dicatat, ditulis. Nah, gitu. Yang kedua, berikutnya, bahasa Yunani Koine ini merupakan bahasa yang inflektif. Apa artinya? Artinya adalah bahasa yang menggunakan perubahan bentuk kata-kata. Jadi bahasa ini memanfaatkan perubahan bentuk kata-kata untuk menunjukkan arti-arti tertentu, kualitas-kualitas tertentu. Nah, jadi oleh karena itu hubungannya dengan gramatikal, grammar gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Yunani, grammar ini terkait dengan yang namanya deklensi, kata benda, kata kerja, dan perubahan kata kerja. Begitu. Nah, oleh karena itu teman-teman, di dalam bahasa Yunani artinya kalimat itu tidak terikat dengan urutan kata-katanya. Tidak terikat. Jadi bebas, kata-katanya mau ditaruh mana itu bebas. Kok bisa begitu? Ya karena bahasa inflektif tadi. Bahasa yang menggunakan
perubahan-perubahan bentuk kata untuk mengekspresikan arti-arti tertentu, untuk menyatakan arti-arti tertentu. Nah, sehingga oleh karena itu bukan seperti bahasa Indonesia teman-teman ya. Kalau bahasa Indonesia kan terikat dengan urutan kata-kata, hukumnya SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, seperti itu ya. Kalau bahasa Yunani tidak ya, tidak. Jadi urutan kata-katanya boleh bebas, yang penting yang mendasar, yang esensial adalah bagaimana sih arti dari masing-masing kata tersebut. Nah, oleh karena itulah kita menyelidikinya dengan cara itu. Selain kita melihat latar belakang sejarahnya supaya kontekstual begitu ya. Nah, bagaimana di sini? Setelah ada definisi kata penunjuk seperti tadi ya, kata penunjuk tertentu, maka aletheia itu dipastikan kebenaran yang itu, bukan kebenaran yang lain. Disimpulkan apa? Disimpulkan kebenaran yang sejati. Nah, artinya apa ini kebenaran yang sejati? Mencakup 4 hal. Yang pertama, kebenaran sejati adalah kebenaran yang benar-benar benar. Nah, gitu teman-teman. Ya, kebenaran yang benar-benar benar. Gitu, ya. Nah, ini memiliki beberapa unsur kebenaran yang benar-benar benar ini. Yang pertama unsurnya adalah ada keselarasan, ada kesesuaian atau kecocokan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Nah, karena itu kita perlu belajar terus firman Tuhan, gitu toh. Nah, kemudian unsur yang berikutnya adalah sesuai dengan fakta kebenarannya. Jadi kebenaran yang benar-benar ini berarti sesuai dengan kenyataan benarnya itu, sesuai. Ya, menurut konsep aletheia itu, jadi benar-benar benar sesuai dengan itu. Jadi faktanya sudah sesuai dengan kebenarannya. Nah, cakupan yang kedua adalah kesetiaan. Kesetiaan terhadap apa? Terhadap kebenaran firman Tuhan. Nah, karena itu kita harus selalu melihat kebenaran firman Tuhan, selalu harus lihat lagi kebenaran firman Tuhan, terus begitu seterusnya. Ya. Nah, kemudian unsurnya kesetiaan adalah kepatuhan. Nah, kepatuhan ini kata sifat. Karena kata sifat, maka sepertinya ada kerelaan untuk senang menuruti, ya, untuk senang taat, untuk disiplin. Jadi sifatnya senang tuh menuruti, sifatnya taat, sifatnya disiplin gitu ya. Nah, kesetiaan juga mengandung unsur keteguhan hati. Artinya apa? Kalau di istilah mungkin Alkitab menjelaskan seperti ini. Tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai angin pengajaran. Nah, seperti itu. Ya. Nah, keteguhan hati juga mencakup kuat berpegang. Jadi kenceng, pegangannya itu kenceng. Gitu ya. Tidak mudah berubah, tidak berubah. Apanya tidak berubah? Hatinya tidak berubah. Imannya tidak berubah. Kesetiaannya tidak berubah. Pendiriannya pun tidak berubah. Ya, jadi pokoknya setia. Unsur yang ketiga, ya, saya tadi ngomong 4 apa 3? 3 ya, ya, tapi ada 3 memang, bukan 4 ya. Jadi yang ketiga adalah dia, yaitu dia huruf besar semua ya, dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan ekspresi atau pengungkapan yang sempurna dari kebenaran itu sendiri. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam Tuhan Yesus itu merupakan pengungkapan atau ekspresi dari kebenaran yang sempurna dari kebenaran itu, sesuai dengan faktanya yang dimaksud. Gitu loh. Nah,
itulah teman-teman. Jadi ukuran kebenaran ini adalah firman Tuhan secara menyeluruh. Tidak bisa perjanjian lama atau perjanjian baru dong. Ya, harus holistik, harus secara menyeluruh. Nah, yuk kita hayati bersama-sama ya. Kita belajar, kita cari tahu begitu ya. Dan kita juga, ayo kita lakukan ini bersama-sama. Ya, walaupun kadang-kadang kita merasa berat atau kadang-kadang kita merasa wah ini kok enak diomongin tapi sulit dilaksanakan gitu ya. Tidak apa-apa, kita berusaha terus. Karena nanti Tuhan yang akan memimpin melalui Roh Kudusnya ke dalam seluruh kebenaran. Maju terus. Ya. Nah, itulah arti daripada kebenaran, aletheia di sini. Berikutnya, episode selanjutnya kita akan membahas konsep besar yang ketiga di dalam Yohanes 14 ayat 6, yaitu kehidupan. Jangan lupa teman-teman, silahkan klik like dan juga klik subscribe supaya teman-teman mendapatkan notifikasi berikutnya dari episode seterusnya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.